Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya pada pertemuan keempat dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah profil penyiar profesional. Ya, baik itu penyiar radio maupun penyiar televisi dibutuhkan seorang profesionalitas. Ya, bedanya kalau radio dia hanya fokus kepada verbal dan voice, sedangkan sedangkan seorang penyiar televisi dia butuh verbal, voice dan visual karena dia langsung di shoot. Nah, dua hal ini saling berkaitan ya, tapi memang kalau misalkan sebagai seorang penyiar televisi dia harus memiliki kualitas good looking ya, makanya dibutuhkan perawatan untuk menjaga penampilan ya, soalnya ketika memang audiens itu nyaman melihat kita siaran, maka audiens itu akan respect ya dan senang dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini menjadi poin yang penting. Baik, sebelum saya bahas, nah kita akan melihat dulu definisi apa itu penyiar ya. Nah, di sini dijelaskan penyiar itu adalah profesi ya yang bertugas menyampaikan sebuah ide atau informasi agar informasi itu diketahui oleh orang lain. Nah, makanya dalam ilmu komunikasi penyiar itu disebut sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan message, orang yang menyampaikan pesan, orang yang menyampaikan ide dan gagasan supaya pesan itu bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh pendengar dan audiensnya. Nah, di sini tujuan penyiar ya, makanya tidak hanya memberikan informasi saja, tapi apa informasi yang disampaikan, nah itu bisa ditangkap, bisa dipahami, kemudian informasi tersebut bisa juga dikerjakan, ya di sini dijelaskan. Bisa dikerjakan dan orang yang mendengarkan tersebut terdolong ya untuk melakukan apa yang disampaikan seorang penyiar. Makanya di sini seorang penyiar dituntut dia harus bisa menyampaikan sebuah informasi yang valid, ya bukan informasi yang hoax ya. Karena kita sebagai seorang public figure, apalagi audiens yang udah respect kepada kita, maka tentu dia akan respect juga untuk melakukan apa yang ingin kita sampaikan ya. Apa pesan apa yang kita sampaikan, maka dia akan respect dan akan tergugah untuk melakukan hal tersebut ya. Makanya ini penting menjadi seorang penyiar. Nah, di sini definisinya banyak ya. Dalam buku komunikasi M. Habib menyampaikan, nah seorang penyiar ini harus juga menjaga akurasinya. Ya tadi sudah saya dijelasin ya. Karena apa? Karena tujuan penyiar itu adalah menyampaikan sebuah informasi yang nantinya informasi tersebut adalah dituruti, dilaksanakan dan dipahami oleh audiensnya. Kita bayangkan ketika memang informasi tersebut tidak akurat ya, informasi tersebut misalkan sesuatu yang bisa merugikan nantinya, nah ini sungguh sangat berbahaya bagi karir seorang penyiar, baik itu penyiar radio maupun penyiar profesional, penyiar televisi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurut Onong Ujjana Effendi menyebutkan bahwa penyiar itu dia harus juga terlebih dahulu uh, menyajikan materi siaran yang akan disiarkan dan didengar oleh para pendengarnya. Nah, makanya biasanya dalam materi siaran itu ada bagian produksi ya yang menyusun materi siaran apa yang akan disampaikan. Nah, apalagi kita sebagai seorang pemula dalam dunia broadcasting atau siaran, nah maka kita harus benar-benar memahami konten atau materi apa yang ingin kita sampaikan. Ya di situ ada tiap hari kita belajar dalam teknik announcing, bagaimana jeda, bagaimana speed ya, kalimat mana yang ada stressing, kalimat mana yang ada intonasi. Nah, ini juga penting ya bagi seorang penyiar agar siaran kita lebih maksimal. Nah, di sini ada 15 syarat menjadi seorang penyiar. Ya, jasmani, rohani, kemudian juga dia berintegrasi ya. Artinya apa? Dia harus tepat waktu, dia harus bertanggung jawab, berpenampilan yang simpatik ya. Walaupun hanya voice-nya saja yang didengar, tapi tetap dia harus berpenampilan sopan. Ya karena apa? Karena dia berhadapan dengan kru yang ada di sana,
ya bagian produksi dan lain sebagainya. Tetap harus berpenampilan simpatik. Dan hal yang paling penting, kita harus mampu berbicara dengan baik dan jelas. Makanya di teknik announcing kemarin kita belajar tentang artikulasi, bagaimana pengucapan kata dan kalimat supaya tidak terdengar samar, tapi terdengar dengan jelas. Bersuara yang menarik. Jadi ibaratkan seorang penyiar itu suaranya harus bulat ya, makanya kita butuh proses latihan. Jangan cempreng gitu. Nah, selanjutnya adalah berpengetahuan luas. Nah, pernah ada yang bertanya, ya, Pak, gimana nih? Kita kan harus menguasai teknik jeda atau pause. Nah, ketika kita udah jeda, kemudian pause, terus kita pengen memulai, kita bingung nih apa yang pengen kita sampaikan. Nah, ini mau nggak mau adalah wawasan yang kita miliki. Karena dari wawasan yang kita miliki itu akan berpengaruh terhadap produksi kata yang ingin kita sampaikan ketika kita siaran. Nah, seorang penyiar profesional, dia wajib harus memiliki wawasan yang luas, sehingga dia bisa mengambil angle mana dulu sebelum masuk ke angle utama yang menjadi materi utama kita. Ya, misalkan kita membahas tentang bagaimana cara hidup sehat. Nah, kita bisa bercerita dulu tentang apa sih manfaatnya gitu kan. Kemudian di luar sana orang yang hidup sehat seperti apa kehidupannya. Nah, itu bisa kita gali informasi sehingga kita tidak kehabisan bahan pembicaraan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar. Ya, tetapi tetap cekatan dan lincah ya. Jadi sabar bukan berarti bersantai-santai, tapi dia harus tetap cekatan dan lincah. Sabar dalam proses belajar, sabar ya, karena proses belajarnya juga nggak simple. Dia harus bisa memanage waktu dia gitu. Dia harus bisa mempunyai skill dalam mengoperasikan baik mic, tape recorder dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tadi wawasan, memiliki rasa humor. Nah, seorang entertain ya, seorang penyiar itu juga harus mempunyai entertain yang tinggi. Agar apa? Agar materi atau konten yang disampaikan itu bisa membuat audiens itu stay tune gitu. Karena dia terhibur, dia merasa tertawa, asik gitu. Karena untuk radio ini banyak pendengarnya juga yang misalkan dia sambil naik mobil gitu. Nah, kalau misalkan kita bahasanya kaku, nah otomatis audiens juga nggak nyaman. Maka kita harus ada hiburan. Ya, tapi hiburannya hiburan yang wajar dan hiburan yang memang sesuai dengan konten materi yang kita sampaikan. Ya, selanjutnya cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, teguh, disiplin, kemudian kaya imajinasi, dan yang terakhir yang paling penting adalah kita harus jujur dan tulus. Nah, di sini ada kecakapan yang dibutuhkan seorang penyiar radio. Yang pertama adalah dia harus mampu memberikan sebuah gagasan, ya. Dia ketika ada ide atau sesuatu dia harus mampu mentuangkan, ya. Itu bisa menjadi bagian dari konten materi yang akan kita sampaikan, ya. Jadi daya kreativitas, imajinasi itu harus mampu disampaikan, harus mampu dituangkan, ya, dengan informatif tentunya, dengan persuasif dan dengan entertain ya, dengan hiburan. Kemudian kepribadiannya juga harus mencerminkan baik itu kepribadian cara dia bertutur kata maupun cara dia bersikap ya, karena komunikasi kepribadian ini bisa dari visual, bisa dari verbal, bisa jadi non verbal. Nah, attitude itu juga termasuk komunikasi yang non verbal ya. Kemudian proyeksi kepribadian. Nah, kita harus natural ya, apa adanya. Kemudian kita harus memiliki kelincahan, keramah tamahan ya, friendly, tersenyum, menyapa. Kemudian juga yang selanjutnya adalah pengucapan kita juga harus jelas. Nah, ini tadi dibahas juga pronunciation, kemudian kontrol suara ya, keras rendahnya suara, kemudian kadar suara, pola titik nada atau pitch. Nah, ini juga harus jelas. Nah, ada 4 syarat ya untuk mencapai komunikasi yang lengkap. Nah, pertama kita harus juga punya data. Nah, data ini apa? Kita harus melihat
Nah, ketika kita siaran, grafik orang yang mendengarkan siaran kita itu cenderung meningkat atau naik. Seorang penyiar profesional idealnya ketika dia siaran, nah itu harus mengalami peningkatan jumlah pendengar. Artinya apa? Berarti banyak orang atau banyak pendengar yang respect terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian juga kita harus memahami apa yang diinginkan oleh pendengarnya. Makanya seorang penyiar radio dia harus harus menguasai berbagai macam style dalam menyampaikan. Dia bisa formal, dia juga bisa yang gaul gitu. Misalkan ketika pendengarnya itu mungkin kebanyakan yang sudah kolonial atau generasi X atau baby boomer, mungkin kita harus formal. Tapi ketika pembahasan dan pendengarnya itu cenderung anak-anak milenial, maka bahasa kita juga harus disesuaikan seperti itu. Ya, sesuaikan apa yang diinginkan oleh pendengar. Kemudian yang selanjutnya yang harus disampaikan harus dapat ditangkap oleh para pendengar. Nah, ini sebenarnya technical ya. Kalau kita belajar teknik announcing kemarin, nah tentu di sini kita juga harus bisa menguasai bagaimana cara penyampaian yang baik dan ideal ya. Baik, benar dan ideal. Ya, banyak teknik yang harus dikuasai. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, silahkan dibuka di video announcing ya. Di situ ada stressing, intonasi dan lain sebagainya. Kemudian harus dapat menggerakkan para pendengarnya untuk berbuat. Nah, ini adalah tujuan seorang penyiar, yaitu apa? Dia harus berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatu itu untuk peningkatan dirinya. Makanya yang disampaikan harus hal-hal yang memang benar. Seperti itu. Nah, ciri penyiar profesional. Ya, suaranya harus menyenangkan. Tadi kita bahas ya, harus bulat. Kemudian pembagian kalimat harus jeda, harus jelas. Itu prase ya. Kemudian karena kesalahan dalam pemenggalan kata, maka akan berbeda juga maknanya. Kemudian kesanggupan dalam berkomunikasi, ya, harus percaya diri. Nah, kemudian kreatif dan bertanggung jawab. Nah, kreatif ini memang 11-12 ya, atau saling beriringan dengan wawasan kita dan kemampuan kita dalam berimajinasi. Semakin kita mempunyai wawasan yang luas, semakin kita imajinatif, maka tingkat kreativitas itu akan juga mudah untuk muncul. Tapi beda halnya ketika memang kita wawasannya kurang gitu. Kita tidak memikirkan sesuatu, nah maka akan sulit ya memunculkan sebuah daya kreativitas. Kreativitas itu muncul karena kita memikirkan kan, dan kita juga harus isi dengan data-data dan pengetahuan. Dan selanjutnya adalah bertanggung jawab ya, baik bertanggung jawab terhadap pendengar. Berarti informasi yang kita sampaikan itu harus informasi yang valid, bukan yang hoax. Kemudian juga kita bertanggung jawab terhadap manajemen di radio tersebut ya. Kita datang tepat waktu, mengisi form absensi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya hal-hal yang harus dihindari. Nah, sabar ya. Nah, kemudian untuk seorang penyiar televisi tugasnya ditambah ya, dia harus juga memiliki tampang yang memadai. Ya, harus good looking. Saya ingin bercerita pengalaman saya. Ketika tempo hari saya mengikuti SCTPO Goes to Campus. Ketika saya siaran, nah kebetulan tempo hari dewan jurinya adalah Jeremy Teti dan Senandung Nacita. Nah, ketika saya beres siaran, saya ditanya tuh sama Jeremy Teti, Mas Ajis, tempo hari 2011 apa 2010 gitu ya, pas saya kuliah S1. Mas Ajis, saya mendengar Mas Ajis itu suaranya sebenarnya cocok untuk menjadi seorang penyiar. Tapi kenapa mukanya tuh ekspresinya agak nunduk-nunduk kayak gitu? Karena memang pada saat itu saya grogi gitu. Saya grogi, kemudian saya siaran dilihat di shoot pakai kamera yang besar. Nah, itu groginya grogi banget. Jadi saya nunduk. Jadi saya menyampaikan informasi sebentar, kemudian saya nunduk gitu. Seperti itu. Akhirnya saya nggak lolos. Kemudian berbusana juga harus baik ya. Usahakan ketika kita siaran, standar siaran pakai jas dan misalkan pakai baju yang memang baju rapi, layak, enak dipandang. Karena ini menjadi poin yang penting ya kalau untuk seorang penyiar televisi.
Nah, di sini ada tugas dan kewajibannya. Ya, harus ada perencanaan, kemudian mengutarakan stasiun radionya, misalkan 93,9 Ajif FM, 107,7 BSI FM dan lain sebagainya. Kemudian dia juga harus berpedoman terhadap logbook ya. Jadi pedoman terhadap panduan, dan yang terakhir adalah kita harus mematuhi undang-undangan siaran ya. Di situ ketika kita akan siaran, nah biasanya kita udah dijelaskan tuh hal-hal yang jadi tugas dan kewajiban seorang penyiar. Nah, di sini ada alat pribadi, juga ada alat mekanis. Nah, alat pribadi tentu apa yang ada pada diri kita. Apa itu? Ya, pertama adalah suara. Nah, suara kita itu harus terdengar enak ya dengan mikrofon. Ya, makanya idealnya seorang penyiar dia harus memahami jenis mikrofon yang dia gunakan. Kira-kira standarnya seperti apa? Jarak dari mulut kita ke mikrofon sejauh mana? Karena berbeda mikrofon itu juga berbeda caranya. Dan jenis-jenis mikrofon tuh juga banyak gitu. Nah, teman-teman bisa searching sendiri di Google. Nah, pertama adalah pernafasan. Nah, yang harus pertama kali dipahami adalah pernapasannya harus kita kontrol dengan baik. Kemudian juga posisinya harus tegak dan bernafas dengan bebas. Jadi jangan ketika siaran itu kita membungkuk ya, tapi kita harus tegak ya, supaya kejelasan suara kita nampak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengucapan. Nah, pengucapan ini menggunakan rahang bibir ya, rahang bibir dan lidah. Kalau dalam teknik announcing, pengucapan ini masuk kepada artikulasi. Nah, pernapasan ini masuk kepada pause ya, jeda. Kemudian selanjutnya adalah berusaha wajar. Jadi jangan dibuat-buat. Walaupun kita harus berakting ya supaya lebih menarik, tapi tetap kepada style atau kepribadian kita. Jadi kepribadian kita jangan dialay-alain. Jangan dibuat-buat ya. Selanjutnya adalah suara harus bervariasi. Bisa suara yang tinggi, bisa suara yang informatif, bisa suara yang persuasif, mengajak. Resonans, yaitu jangan berusaha cemong ya, jangan berbicara melalui hidung karena akan ya seperti dibuat-buat. Jadi teman-temannya, nah seperti itu. Itu akan terkesan dibuat-buat. Nah, selain suara, yang harus kita perhatikan juga adalah telinga. Nah, pertama adalah dengarkan suara Anda dan perhatikan cara menggunakannya. Jadi kita ini harus juga paham karakter suara kita. Nah, dari mana kita bisa memahami? Dari telinga kita. Kira-kira suara yang kita sampaikan udah nyaman belum didengar? Minimal untuk diri kita sebelum didengar oleh audiens atau komunikan kita. Kemudian yaitu mendengarkan dengan hormat adalah suatu bagian penting ya. Jadi kita juga harus mengapresiasi setiap audiens atau pendengar yang mengajukan sebuah pertanyaan, ya ingin menyanggah. Nah, makanya seorang penyiar dia harus taat terhadap sebuah kritikan, karena itu adalah proses untuk pengembangan diri kita. Ya, mendengar penyiar lain yang lebih berpengalaman, kita dengerin, kita belajar. Oh, ini enak nih. Nah, saya juga harus bisa nih kayak gini. Kita berlatih. Ya, kemudian kita perhatikan ya kekurangannya dan kita usaha perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya adalah mikrofon. Nah, tadi udah dibahas ya, kenali jenis mikrofon. Kemudian juga kita harus kuasai tape recorder. Ketika ada yang pengen request lagu, sementara kita masih on mic-nya gitu, masih keras suaranya, maka gimana caranya kita mengatur? Maka mic-nya itu suaranya dikecilin, tape recordernya suaranya kita tinggiin. Itu baik. Bagi Anda sekalian yang ingin request lagu ya, ada sebuah lagu dari Mas Andi yaitu Surgamu. Selamat mendengarkan. Maka mic-nya dikecilin, ininya digedein gitu ya. Selanjutnya adalah pribadi penyiar yang diinginkan. Talk to your listener ya. Jadi kita tidak menggurui di situ, tapi kita berteman ya, berbicara seperti seorang teman. Walaupun tetap ada nilai atau informasi positif yang kita sampaikan, tapi gayanya gaya teman, kita ngobrol. Ya, kita seolah-olah adalah tamu bukan pedagang.
Kemudian pendengarmu tidak dapat dipaksa, ya, tetapi kita harus sama-sama bertukar informasi dan pengetahuan, ya, sharing. Kemudian Anda harus sadar bahwa pendengar kita itu pendidikannya heterogen. Kita nggak bisa samain. Ya mungkin di situ juga ada yang S3 gitu, S2 atau S1. Nah, kita juga harus sadar di situ, ya. Makanya tadi pasti ada yang kritik, ya. Kritik itu harus kita terima untuk peningkatan kualitas diri kita. Nah, ini smiling voice juga penting. Selamat pagi misalkan atau selamat sore. Ketika kita tidak menggunakan smiling voice, bicaranya berarti nadanya berarti selamat pagi, selamat sore, datar. Tapi smiling voice itu sambil tersenyum, ya. Selamat sore hadirin. Nah, berjumpa lagi bersama saya. Ya, gitu ya. Kemudian dia tadi berusaha menarik, ya, acting, tapi tetap tidak dibuat-buat, ya, sesuai dengan pribadi kita. Nah, kemudian adalah buat hal yang menarik bagi pendengar. Empati. Gimana buat hal yang menarik tadi kuncinya? Pertama adalah dia harus mampu mengutarakan apa yang ada di isi kepalanya. Tentunya dia harus mempunyai wawasan yang luas. Kemudian dia juga imajinatif, dia kreatif, maka audiens pasti akan suka, akan empati terhadap Anda sebagai seorang penyiar. Ya, bertanggung jawab. Ya, tadi bertanggung jawab baik audiens maupun kepada manajemen di radio tersebut. Nah, ini percaya diri, ya, kemudian menguasai tugas apa yang ingin disampaikan. Nah, ini mindset nih seorang penyiar radio. Dia harus mencintai profesinya. Makanya cirinya dia harus bertanggung jawab. Biasanya orang yang tidak suka dengan profesinya, dia cenderung ketika dia bekerja dia pengennya cepat-cepat pulang. Males-malesan. Nah, berarti dia nggak mencintai profesinya. Ya, kemudian dia proaktif, kreatif. Nah, ini tadi udah bahas, ya, kritis, kemudian bertanggung jawab. Nah, ada dua kesiapan yang harus dimiliki oleh seorang penyiar. Pertama adalah kesiapan mental. Dia harus percaya diri. Ya, tidak mungkin seorang komunikator dia tidak bisa memanage, dia punya rasa grogi dan nervous. Kan dia harus percaya diri. Tapi juga jangan terlalu kepedean, ya. Karena kalau kepedean banget kadang-kadang kita nggak kontrol apa yang kita sampaikan. Ya, grogi boleh tapi sedikit aja porsinya. Tapi harus lebih banyak percaya dirinya. Kemudian menguasai tugas, ya. Tugas materi yang ingin disampaikan, topiknya seperti apa kita harus kuasai. Nah, makanya tentunya kita harus latihan yang banyak. Latihan seperti apa? Kita bisa latihan di cermin. Kita juga bisa rekam suara kita di HP, kita ulang-ulang, ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian membiasakan diri terlibat di depan umum. Nah, semakin banyak pengalaman, maka kita pun akan terasah, ya, baik mental kita maupun skill kita. Kemudian untuk fisiknya tentu penampilan yang wajar. Kondisi kesehatan juga harus diperhatikan, ya, terutama suara. Ya, misalkan kalau ini jangan terlalu banyak makan pedas, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga performa suara kita. Karena yang paling ditonjolkan untuk seorang penyiar itu adalah suaranya. Ya, sehebat apapun teknikal teman-teman dalam menjadi seorang penyiar, tapi kalau teman-teman nggak bisa menjaga kesehatan terutama suara, maka itu tidak akan kelihatan maksimal. Ya. Kemudian menguasai peralatan, ya, tadi ada mic, ada tape recorder, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya dan lain sebagainya. Kemudian memahami lingkungan di luar organisasi, dan selanjutnya adalah kuasai dan pelihara modal dasar, yaitu suara dan telinga. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk meningkatkan sebagai penyiar. Nah, air personalities, kemampuan atau kepribadian, angkasa, dan suara. Nah, kemudian tingkatkan rasa ingin maju, kesediaan menerima kritik, banyak membaca, latihan, percaya diri, beradaptasi. Nah, ini juga harus ini penting nih, kuasai bahasa Indonesia yang baik dan kuasai juga bahasa Inggris. Nah, ini tadi yang penting yang sudah saya sampaikan, ya. Kita harus mencintai profesi seorang penyiar, dan kita jangan melakukan hal-hal sebagai berikut, karena ini akan menurunkan kredibilitas dan integritas kita sebagai seorang
penyiar. Yaitu, apalagi kalau misalkan kita sebagai pemula. Nah, kita membaca skrip tapi tanpa ada persiapan. Di situ dimana kita harus melakukan pause, dimana kita harus melakukan intonasi, dimana kita harus stressing, dimana kita harus jeda, dimana kita harus speed. Nah, ini harus dibaca dulu, sehingga kalau misalkan di skrip ya, biasanya kan di situ ada yang strip 1 atau strip 2. Nah, itu normalinya strip 1 itu kita berhenti sejenak atau koma lah. Kalau strip 2 berarti kita berhentinya agak lama, itu titik. Nah, kita harus kuasai dulu, kita baca konten materinya supaya kita bisa lebih maksimal dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, malas mengutarakan stasiun, ya kita nggak menyebutkan, ya misalkan di 107,7 BSI FM, ya. Nah, itu juga harus disebutin. Nah, kemudian supaya apa? Supaya pendengar, audiens itu aware terhadap stasiun kita. Kemudian terlambat membuka siaran. Nah, ini penting nih, harus tepat waktu pokoknya hadir. Nah, jangan juga pulang sebelum jam tugas berakhir. Itu nggak boleh ya. Hal-hal yang harus dihindari. Menganggap enteng terhadap tugas, ya, tidak melaksanakan instruksi atasan, tidak mengisi logbook gitu, tidak mengisi buku laporan harian. Nah, jadi setiap hari itu kita harus ada progres yang sudah kita lakukan apa. Kemudian kita memutar lagu nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kita memutar lagu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens atau pendengar kita, ya, dan juga tim manajemen, bukan memutar lagu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, selanjutnya adalah penilaian pelaksanaan, evaluasi. Nah, evaluasi ini salah satu bagian dari unsur manajemen, ya. Ini yang paling penting adanya di akhir. Setelah planning, kemudian organizing, actuating, terakhir adalah evaluasi. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya evaluasi kita tahu nih mana hal-hal yang kurang dalam proses perencanaan kita, dalam proses pelaksanaan kita, sehingga ke depan bisa adanya sebuah perbaikan seperti itu. Nah, perbaikan untuk lebih maju gitu kan, mana-mana yang kurang baik, nah itu harus diperbaiki sehingga kita menjadi seorang penyiar yang semakin disenangi, semakin dikagumi, orang-orang pada respect kepada kita, dan saluran radio atau saluran televisi yang kita bawakan juga akan semakin dikenal. Nah, demikian hal-hal yang bisa sampaikan terkait profil penyiar profesional, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.